怎么样？是西海玄道宗，他们竟然也来了。这里是东荒，你们作威作福的西海，快离远点！正好，你撑住啊！ Halo good people, gimana kabarnya? Kumaha damang? Semoga pada sehat, badan maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Donghua Wang Wusenhua. Bercerita tentang Tuan Muda Wang Hao dianggap sampah oleh klannya sendiri. Tapi tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Tatkala benih roh kekacauan memilih Wang Hao sebagai pemiliknya yang baru. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cerita berlanjut ketika penjaga besi di ranah mansion ilahi namun memiliki paksaan layaknya ranah Raja Sain. Jin Sisan merasa ada yang salah dengan penjaga besi milik Kaisar Ye tersebut. Ternyata telah membuka lebih dari 120 nadi spiritualnya. 大手笔的混蛋，今天我也都是打通了200多灵脉的。 Semakin banyak nadi spiritual meridian yang terbuka, maka semakin baik untuk meningkatkan kemampuan dan kultivasi. Ketika Wang Hao dan Jin Sisan terancam, tiba-tiba Wang Hao merilis teknik mata langit yang telah diperkuat oleh peta langit Kaisar Ye. Wang Hao melihat sosok pria tua di sana. Sementara itu Yao Yao masih bertarung melawan ilusi pagoda Kaisar Ye. Dalam ilusinya, Yao Yao melawan beberapa serangga yang sangat dibencinya. Sementara itu, Yu Ying bertarung melawan sang guru yakni Ling Aotian. Yao Yao membantu Yu Ying untuk segera sadar dan mereka berdua menyadari Wang Hao sepertinya telah masuk ke dalam pagoda dan membantu mereka untuk melawan ilusi. 原来都是幻觉，肯定是王浩进去帮我们破开这迷雾里的阵法了。 Pagoda tersebut terlihat bersinar dari luar dan terungkap bahwa pagoda tersebut dibuat khusus untuk Wang Hao karena memiliki peta langit milik Kaisar Ye. Karena Wang Hao telah datang, Patua Lingsu akhirnya telah menyelesaikan tugasnya. Dia ditinggalkan di pagoda tersebut selama 10.000 tahun untuk menunggu sosok Wang Hao. 我被他强留下一丝神魂，在这儿苦守万年。你说的对呀，这老王八蛋，眼帝就是个混蛋。等什么狗屁拥有大气运的传人？ Jadi 10.000 tahun yang lalu Jin Sisan juga menderita karena ulah Kaisar Ye. Wang Hao bertanya 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Ye pernah bertarung melawan iblis untuk menyelamatkan orang-orang biasa. Tapi ternyata itu semua hanyalah karangan Patua Lingsu. Terungkap dia adalah jenderal nomor 1 di bawah pimpinan Kaisar Ye yang ditugaskan untuk menjaga pagoda Gunung Sancong. 我叶帝麾下第一战将。 Dia adalah jenderal terkuat di zamannya yang gak terkalahkan di 4 penjuru benua yakni Ye Lingsu. 10.000 tahun yang lalu 4 benua telah dihancurkan oleh domain iblis, terjadi perbudakan di alam roh. Saat itulah Kaisar Ye dan jenderal-jenderalnya menjelajahi galaksi dan tiba di tempat tersebut. Pagoda pengunci jiwa adalah pintu masuk ke alam roh yang dibuat oleh Kaisar Ye. Dia juga membelah 4 benua dengan satu pedangnya dan meneruskan warisannya. Para penjaga di pagoda juga warisan milik Kaisar Ye. Pagoda pengunci jiwa dapat menekan 80% kultivasi orang dari alam roh. Patua Lingsu dibiarkan meninggalkan sisa jiwanya untuk mencari orang yang akan mewarisi kehendak Kaisar Ye. 第四神继承他理念的人出现。 Hanya seseorang yang mewarisi peta langit barulah bisa melihat sosok Patua Lingsu. Kaisar Ye mampu mengalahkan alam roh dan domain iblis dengan kekuatannya sendiri. Namun jika seperti itu terjadi, dunia manusia nggak akan pernah belajar untuk memperbaiki diri. Masalah ini baru diselesaikan setengahnya oleh Kaisar Ye. Dan setengahnya lagi diserahkan langsung pada Wang Hao sebagai pewaris langsung Kaisar Ye. 他做一半，要看你。 Pagoda ini terserah Wang Hao mau diapain juga. Yang jelas Patua Lingsu telah bebas dari misinya. Kaisar Ye juga memberi pesan pada Jin Sisan untuk nggak mengabaikan kebaikan.
Kekuatan Jin Zisan ada di alam roh. Jika ingin mendapatkannya kembali, harus mencarinya sendiri. Ternyata memisahkan tubuh dan kekuatan Jin Zisan demi keselamatannya sendiri. 希望有一天能相见。 Tiba-tiba inti roh yang memadatkan kekuatan spiritual dari praktisi ranah puncak mansion ilahi memasuki tubuh Wang Hao. Hal tersebut memicu fluktuasi kekuatan spiritual dari dalam tubuh. Sementara itu Yao Yao dan para praktisi lain sedang berkultivasi juga di dekat pagoda. Karena tempat tersebut sangat cocok untuk membuka nadi spiritual. 这可是4大陆灵气最盛的地方，他们是……快抓紧修炼！ Tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka, lalu muncullah Bai Juosa dan He Mingjian mereka, anggota sekte Suandao dari Laut Barat. Dan tuan muda sekte Suandao yakni Suan Tianqi memiliki 2 penjaga di ranah Raja Sain. 竟然还敢还手，找死！圣王境的护卫。 Memang layak menjadi satu-satunya sekte legendaris di Laut Barat. Pertarungan dimulai tatkala Bai Juosa merilis teknik jiwa. Sementara itu Wang Hao sedang berkultivasi untuk menstabilkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. 这里是东荒，我们作威作福的西海，快离远点！王浩，你撑住啊！ Tiba-tiba Wang Hao berhasil menerobos basis kultivasinya. Gak hanya itu aja, nadi spiritualnya telah meningkat ke titik 357 dari 320 titik nadi spiritual. 你的灵脉突破到357条了。这么快，他的衰速。 Inti roh di tubuh Wang Hao bisa membantu lebih banyak lagi. Namun dengan kekuatan Wang Hao belum bisa menopang kekuatan yang lebih kuat. Setelah itu mereka berencana memasuki lantai kedua yang pada awalnya bingung karena nggak ada tangganya. Tapi tiba-tiba... Setibanya di lantai kedua pagoda, Wang Hao merasakan hawa panas di area sekitarnya. Jin Zisan mencoba untuk kembali masuk ke dalam lautan spiritual Wang Hao, namun gak bisa memasuki seperti biasanya. Karena ternyata warisan Kaisar Ye berada di dalam lautan spiritual Wang Hao. 怎么回不去你的识海了？ 传承存于我识海。 Tiba-tiba lagi muncul penghuni lantai pagoda, monster banteng yang memiliki atribut api di sekitar tubuhnya. Wang Hao pun terpaksa bertarung mengeluarkan 2 teknik guntur surgawi. Mengandalkan mata langit, Wang Hao menemukan 7 titik pengoperasian kekuatan spiritualnya. Menggunakan teknik 7 pembunuh bayangan, Wang Hao berhasil mengalahkan monster tersebut. 灵力运转关窍。上！王浩，你注意点！ Setelah mengalahkannya, Wang Hao mendapatkan teknik amarah Dewa Kaisar. Sementara itu Suan Tianqi memerintahkan untuk menangkap Yao Yao dan yang lainnya. Namun Bai Juosa berucap lebih baik fokus untuk meningkatkan nadi spiritual. Hanya meningkatkan nadi spiritual barulah bisa pergi ke alam roh. 只有练出灵脉，灵才能上到灵界。 Suan Tianqi menuruti permintaan penjaganya dan mulai berkultivasi. Sementara itu Bai Juosa mulai mengaktifkan formasi pertahanan di sekitarnya. Yao Yao melawan karena nggak mendapatkan tempat untuk berkultivasi di sekitar pagoda. Dengan merilis formasi tanah namun dikalahkan dengan mudah oleh Bai Juosa. 就让我来教训教训你，土战！怎么回事？坤转。 Bai Juosa menantang siapa lagi yang mau maju untuk bertarung. Sementara itu Wang Hao telah tiba di lantai kedua pagoda pengunci jiwa, mengandalkan teknik amarah Dewa Kaisar. 神皇怒。 Jin Zisan gak menyangka udah sekuat ini, padahal teknik amarah Dewa Kaisar baru aja dipelajari. Ternyata semua keterampilan Kaisar Ye udah tertulis langsung di peta langit, namun belum menemukan cara untuk melatihnya. Wang Hao berpikir jika ingin meningkatkan kultivasi dan keterampilannya,
Apa harus membangun pagoda yang ada begitu banyak lantai seperti ini? 这个塔这么多层，那传功法肯定不对劲。 Wang Hao memasuki lantai selanjutnya dan tiba-tiba muncul formasi aneh. Setelah itu Wang Hao memutuskan untuk berkultivasi di tengah formasi tersebut. 这又是什么玩意儿？ Sementara itu kondisi Yao Yao baik-baik aja dan ternyata bendera jiwa milik Bai Juosa memiliki kekuatan roh hantu. Pertarungan dimulai antara Yu Ying dan Bai Juosa. Tiba-tiba wanita bertopeng membantu, namun dihentikan oleh Hei Mingjian. Karena perbedaan ranah kultivasi yang cukup jauh, Yu Ying ditangkap oleh Bai Juosa dan akan dijadikan boneka jiwa karena dia nggak ingin mengikuti Tuan Muda Suan Tianqi. 你走运，被少主看上，你做梦！别怪我把你的神魂夺前镇魂领域。 Cerita berlanjut ketika Dugu Yuying membangkitkan nadi spiritual di situasi yang mendesak. Energi pedang semakin kuat tatkala Dugu Yuying menyerang Bai Juosa. 你做梦！ 看来脉火的剑气果然不同凡响。 Bai Juosa udah nggak menahan kekuatannya lagi. Dia menggunakan api nether yang bisa menghancurkan barrier pertahanan milik Dugu Yuying. 什么？ 等着被烧成灰吧！ Wanita suci tiba-tiba menggunakan teknik jiwa kondensasi mental untuk membantu Yuying karena jika dibiarkan begitu aja, dia pasti mati oleh Bai Juosa. 小霸王！ 不愧是圣女， 的确出神入化。 Ketika pertarungan berlangsung tiba-tiba, pagoda pengunci jiwa menyerang siapapun yang ada di sana. Hal tersebut memicu amarah Suan Tianqi karena dia gagal membuka segel nadi spiritual di dalam tubuhnya. 把他给我打出来！这该死的贼人！ Kini hawa dingin keluar dari pagoda jiwa, membekukan Suan Tianqi dan dua pengawalnya. Gak berselang lama muncul guntur langit menyerang Suan Tianqi. Suan Tianqi meminta dua penjaganya untuk melindungi tubuh dari guntur langit dan sekali lagi momentum kekuatan spiritual yang kuat muncul dari pagoda jiwa, menyerang siapapun yang ada di luar pagoda tersebut. 又来了！ 叔叔，我坚持不住了。 Dugu Yuying dan wanita suci nggak bisa menahan serangan dari pagoda jiwa. Beruntung mereka diselamatkan oleh Zhou San dan You Qian. 行了，太公子，周公子， 不错呀，竟然还开辟了灵脉。 Sementara itu Wang Hao telah memasuki lantai ke-7 pagoda pengunci jiwa dan berhasil membuka nadi spiritual yang ke-358. Tiba-tiba paksaan kekuatan gravitasi membuat Jin Zishan gak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya. Terungkap karena kekuatan Wang Hao sangat kuat, jadi dia gak bisa merasakan paksaan gravitasinya. 你怎么趴下了？ 我的实力已经今非昔比，你以为我想趴下呀？感受不到罢了。 Ketika Jin Zishan udah gak sanggup lagi, Wang Hao sengaja membuat tubuhnya melayang. Wang Hao meminta Jin Zishan untuk memohon untuk dibantu. Tapi pada akhirnya Wang Hao membantu Jin Zishan. 我帮你解除威压。王浩，没良心的，趁人之危。我先走一步了。王浩，
Gak hanya membantu, Wang Hao telah membuka segel pertama di dalam tubuh Jin Shisan. Kekuatan esensinya telah kembali. Lalu Jin Shisan memasuki lantai ke-8 pagoda berharap menemukan harta karun. Sayangnya dia terkunci formasi kuno di sana. Ketika di lantai 8, Wang Hao telah berhasil membuka nadi spiritual ke-359. 这小子是怪物啊！夜里老儿推拳，竟然还搞区别待遇！359条灵脉了。 Wang Hao meningkat ke ranah mansion ilahi. Sementara itu Putri Yao Yao akhirnya telah sadar kembali. Dugu Yuying baru aja meningkatkan nadi spiritual di dalam tubuhnya. 我的灵脉又多开了几条。太公子、周公子、林姑娘。 Wang Hao berada di lantai 9 pagoda pengunci jiwa. Ada begitu banyak harta kekayaan di dalamnya. Namun yang paling berharga adalah sumber jiwa ilahi. 神魂本源。 Sementara itu, Xuan Tianqi merasa Youqian dan yang lainnya akan menjadi ancaman untuk sekte aliran mistik di masa depan nanti. Ini semua karena Yuying dan yang lainnya telah membuka segel nadi spiritual mereka. Sementara itu, Xuan Tianqi di ranah Raja Sain belum membuka satupun segel nadi spiritual. 怎么我都快升王境了，却觉醒不了灵脉？散魂咒！ 废物！天正律。 Xuan Tianqi menggunakan artefak sakti berupa kompas untuk menghentikan Zhousan dan Dougu Yuying. Itu adalah harta karun milik sekte aliran mistik yang bisa merusak energi yin yang dalam tubuh dan mengendalikan hukum alam di sekitarnya. 逆行了呀！掌控一方天地。算你们还有点见识。 Namun tiba-tiba Youqian menyerang dengan kecepatan yang gak biasa. Karena harta karun milik Xuan Tianqi bisa meningkatkan kipas 3000 kemakmuran miliknya. Artefak tersebut bernama Piringan Suci Penakluk Langit. Sementara itu yang dimaksud sumber jiwa suci bisa membuat kekuatan jiwa Wang Hao tak terkalahkan di dunia ini. 这是神魂本源，你的神魂岂不是无敌了？他竟然没有实体！那还等什么？ Wang Hao berencana mengambil sumber jiwa ilahi, tapi tiba-tiba dia memasuki tubuh Wang Hao dengan sendirinya. Benih roh kekacauan berevolusi menjadi pohon di dalam lautan spiritual milik Wang Hao. Gak hanya menguatkan kekuatan jiwa, tapi Wang Hao udah membuka seluruh titik nadi spiritual di dalam tubuhnya, yakni 360 nadi spiritual. 既强化了神魂，又打通了所有灵脉。最后一条灵脉也开启了。王浩，这一下你可捡了大便宜了。 Pagoda pengunci jiwa tiba-tiba runtuh mungkin karena Wang Hao telah mendapatkan semua warisan milik Kaisar Ye. Sementara itu ketika Youqian bertarung, dia membangkitkan nadi spiritual tingkat ke-5. 我又解放了5条灵脉，捏死你们！ Berkat kekuatan kompas milik Xuan Tianqi, Youqian berhasil membuka segel nadi spiritualnya. Sementara itu Xuan Tianqi gagal karena di saat-saat terakhir tadi, pagoda jiwa menyerang dan tiba-tiba... 开灵脉的本该是我才对，我乃是四海玄天宗的大少爷。 Wang Hao akhirnya keluar dari pagoda pengunci jiwa. Xuan Tianqi nggak terima dipukul Wang Hao begitu aja, yang baru menerobos ke ranah mansion ilahi. 站在路中间嚷嚷，这可是我晋升神府境后的第一个巴掌。 Pagoda pengunci jiwa hancur pupus sudah harapan Xuan Tianqi untuk membuka segel nadi spiritualnya. Tiba-tiba artefak kompasnya dirilis mencoba membunuh Wang Hao. Namun justru Xuan Tianqi dihajar oleh Wang Hao sendiri. 玄天逆，冰魄剑天。来天长。
Wang Hao belum mengerahkan seluruh kekuatannya, namun Xuan Tianqi telah dikalahkan. Yao Qian meminta artefak di tangan Wang Hao yang bisa meningkatkan kipas 3000 kemakmurannya bernama harta karun lautan semesta. 这是啥玩意儿？这应该是定前宝玉。给你，谢王相。王后， Xuan Tianqi berucap orang-orang di alam atas gak akan membiarkan Wang Hao begitu aja, karena telah berani mempermalukannya. Xuan Tianqi adalah murid ternama dari seorang master di alam roh. Master tersebut dari sekte Tiandao. Wang Hao berucap dengar-dengar hanya ada satu sekte aliran mistik di 4 lautan ini. Jadi pasti di dalam tubuh Xuan Tianqi ada begitu banyak harta karun yang dimilikinya. 天道宗，听说西海只有他们玄道宗一个宗门。王浩，这小子怎么办？他身上应该…… Cerita berlanjut ketika Dugu Yuying mengkhawatirkan Wang Hao karena di belakang Xuan Tianqi ada sekte Tiandao. Tapi ternyata Wang Hao juga memiliki dukungan dari Paviliun Dongseng yang ternyata sama dari alam roh. Sementara itu wanita suci berucap ketika di alam roh nanti harus mengandalkan Paviliun Dongseng. 还要恭喜王公子灵脉全开。 Pagoda pengunci roh adalah satu-satunya jalan menuju alam roh. Jadi bagaimana mereka pergi ke sana, ucap Yao Qian. Yang ditakutkan Wang Hao orang-orang dari alam roh yang datang dulu ke benua Donghuang ini dan memulai invasinya. Sedangkan pagoda pengunci roh adalah yang menyegel komunikasi alam roh dan 4 benua. Jika orang-orang dari alam roh datang, gak ada tempat lagi bagi orang-orang dari 4 benua. 什么？他们要来，那岂还有我们的容身之处？ Takutnya Wang Hao nggak bisa melakukan ini seorang diri, itu sebabnya dia berencana untuk menyatukan kekuatan dari 4 benua. Tiba-tiba Wang Hao membagikan bola dunia dari dalam tubuhnya, yang bisa membantu merangsang penyebaran kekuatan spiritual dan nadi spiritual dalam tubuh. 这叫道球，可以加速灵力运转，用来突破灵脉的。 Bisa tidaknya menerobos itu tergantung bakat praktisi itu sendiri. Setelah itu Yao Yao kembali berkultivasi untuk membuka lebih banyak lagi segel nadi spiritual dalam tubuh. Sementara itu di pintu masuk teleportasi alam roh kita diperlihatkan 2 orang pria dari geng naga emas. Salah satunya wakil ketua geng naga emas yakni Jin Yu. 听话的留下，话的杀了就是。老规矩，一人一个下马威。 Tiba-tiba muncul murid dari sekte Tiandao cabang alam roh. Jin Yu berucap sepertinya murid-murid dari sekte Tiandao di cabang alam bawah udah mati semuanya. Setelah itu muncul Paviliun Tianyin, salah satu dari 4 sekte utama alam roh yang selalu bertindak sesuka hati mereka. Murid junior geng naga emas berucap alam roh melarang siapapun turun ke alam bawah seorang diri. Dan Paviliun Tianyin gak memiliki hak untuk mengambil manfaatnya sendiri ketika di alam bawah. Apalagi membawa banyak orang untuk melanggar aturan dan tiba-tiba... 前辈带了这么多人破坏规矩，你们写我，金龙帮还不够格。 Murid dari geng naga emas mati karena kerusakan seluruh titik meridian di dalam tubuhnya. Dengan ini gak ada yang berani membocorkan ulah dari Paviliun Tianyin. Mereka berucap bahwa dia mati karena terjatuh bukan karena dibunuh oleh orang-orang dari Paviliun Tianyin. 他跌了一跤，摔死的。几位道友，开始仪式吧。 Wang Yan dan yang lainnya memulai ritual mengaktifkan formasi. Namun tiba-tiba ada kekuatan besar yang mendorong mereka semua. Sementara itu Yao Yao dan yang lainnya masih berlatih. Hanya Wang Hao sendiri yang berdiri selama setengah hari. Dia merasa ada yang salah di tempat tersebut. Ketika Wang Hao menggunakan mata langitnya, tiba-tiba muncul jalan menuju surgawi. 我总觉得去往灵界的路不止锁灵塔一条，也会一条通向。 这难道就是通天之路？ Itu adalah ujung dari 4 benua dan merupakan jalan menuju alam roh. Pagoda pengunci roh benar-benar mengunci jalan menuju alam roh selama ini. Wang Hao mulai menaiki tangga jalan surgawi tersebut. Tiba-tiba muncul Yao Yao bertanya mau pergi kemana. Wang Hao. 王浩哥哥，你去哪儿啊？
Tiba-tiba Xingtian dari ras binatang meminta Jin Zishan untuk membawanya menuju alam roh, namun ada gravitasi kuat yang menahannya di jalan surgawi. Jika ingin mengikuti Wang Hao, Yao Yao, dan yang lainnya harus kembali berlatih. Menurut Jin Zishan, syarat minimal memasuki jalan surgawi, yakni membuka 20 segel nadi spiritual di dalam tubuh. Setelah itu Yao Yao dan yang lainnya kembali berkultivasi. 我看开20条灵脉足够了，少爷，我还差1条。那我还差2条。一起，我们随后就到。好，回头见。 Youqian mengetahui ketika memukul seseorang pasti ada konsekuensinya karena alam roh itu rumit. Setiap kekuatan pasti berhubungan dengan kekuatan besar yang lain. Sesampainya di puncak jalan surgawi hanya ada sebuah formasi dan tiba-tiba 难道还要靠着阵法？路怎么没了？王浩， muncul Kitianau di hadapan Wang Hao lalu menyerangnya. 这不是来找你索命的吗？ 原来你当真没死。 Wang Hao menyadari bahwa dia bukanlah sosok Kitianau yang asli, apalagi dia udah membuka segel nadi spiritual di dalam tubuhnya. Mungkin ada sesosok iblis yang menggunakan tubuh Kitianau. 齐天道，齐天道太传，死了活该。 Dia nggak mau memberitahu identitas aslinya, namun hanya memberitahu pada Wang Hao dia bisa melupakan kejadian masa lalu atau mungkin bisa membuat Wang Hao kehilangan segalanya jika Wang Hao menghalanginya di masa mendatang. Meski terlihat mirip Kitianau, tapi dia seperti orang yang terlahir kembali. Dari nafas dan ranah kultivasinya benar-benar berbeda. 他虽然还是齐天道的样子，像是重生，不，他恐怕没我们想的那么简单。但是气息、境界完全不一样。 Tiba-tiba muncul orang-orang dari alam roh dan salah satunya wakil geng naga emas yakni Jin Yu. Orang-orang dari alam roh emang selalu bertindak arogan dan memandang rendah orang-orang dari alam bawah. 灵界的人现在还真是好大的排场。 Sejak dulu orang-orang dari alam bawah selalu dijadikan upeti atau budak oleh alam roh. Mereka menyadari kekuatan spiritual alam bawah udah mulai melemah karena pagoda pengunci roh milik Kaisar Ye telah hancur. Tetua Huang Yan berambisi ingin mengendalikan semua alam bawah oleh sekte pedang Tian Xuan-nya. 界就会尽归我天玄剑宗掌握了。哎，下界的垃圾，滚过来！ Pertarungan dimulai tatkala Jin Yu mulai menyerang menggunakan teknik tinju gelombang air, namun bisa ditahan oleh Wang Hao dengan mudah. Jin Yu langsung diremehkan oleh orang-orang dari alam roh yang lainnya, karena nggak bisa mengalahkan orang dari alam bawah dalam satu kali serangan aja. 公平，对付一个不过开了3、5条招，居然收拾不了。 Tiba-tiba Jin Yu mulai merilis teknik tertinggi miliknya, yakni gelombang air gunung tertinggi. Itu adalah jurus rahasia yang membuat musuhnya berada di dalam domain air miliknya. Sedikit info orang-orang dari alam roh pada umumnya. Mereka lebih kuat karena masih ada banyak sumber kekuatan dan nadi spiritual, jadi sangat mudah untuk membuka segel nadi spiritualnya. Berbeda dengan alam bawah yang mengandalkan pagoda pengunci roh milik Kaisar Ye. 水龙破， 这小子的灵脉竟然开了不止3、5条，灵魄剑气。第一种，这一步，这里已经是我的领域。要是我小瞧你，那又怎么样呢？你是不可能挣脱开的。 Wang Hao terjebak di dalam teknik pusaran air milik Jin Yu. Tekanan air sangat tinggi yang bisa mengoyak atau bahkan menghancurkan tubuh manusia biasa. 死到临头还嘴硬，是吗？ Tapi tiba-tiba Wang Hao merangsang seluruh kekuatan nadi spiritual miliknya, berhasil meloloskan diri, mengandalkan teknik pedang hembusan angin dan tinju amarah Dewa Kaisar berhasil membunuh Jin Yu. 什么？灵力怎么运转不了了？他怎么不动？玄黄怒！ Melihat orang dari alam roh mati, tiba-tiba murid dari sekte Tiandao cabang alam roh datang mencoba untuk membunuh Wang Hao. 今天就让你见识见识，区区下界之人竟敢如此狂妄！救我！
Tiba-tiba Youqian dan yang lainnya telah tiba di sana. Yao Yao mendekati Wang Hao dan berucap dia telah membuka segel nadi spiritual sangat banyak. Gak berselang lama muncul Xuan Tianqi yang meminta pertolongan seniornya di Sekte Tiandao cabang alam roh. Dia menunjuk Wang Hao karena telah menghancurkan pagoda pengunci roh milik Kaisar Ye. 师兄，此人不仅炸了锁灵塔，什么？锁灵塔炸了！ Tetua Huang Yan dan yang lainnya langsung menanyakan segel Kaisar Ye yang berada di pagoda pengunci roh tersebut dan tiba-tiba... 对对，封印呢？封印。 Cerita berlanjut ketika Wang Hao baru aja membunuh Xuan Tianqi dan berucap jika ingin tahu alam bawah tanyakan saja padanya. Dan ketika murid dua sekte Tiandao cabang alam roh menyerang, tiba-tiba Youqian datang menghadangnya. 王兄，这2个人交给我。 Salah satu murid dari sekte Tiandao dan Youqian tiba-tiba mengaktifkan teknik ilusi mereka. Namun yang terjebak hanyalah 2 murid sekte Tiandao cabang alam roh. Karena ranah kultivasi yang cukup tinggi dan artefak kipas 3000 kemakmuran yang bukan kaleng-kaleng, ilusi milik Youqian bagaikan di dunia nyata. 居然把幻境弄得这么真实。你这罗盘是占卜算卦的东西吧？ Youqian juga tahu ternyata kompas yang dibawa murid dari Sekte Tiandao adalah artefak sakti. Murid Sekte Tiandao pun tiba-tiba mengaktifkan kompas tersebut untuk mencoba membunuh Youqian. 略懂而已。这就是你在幻阵里布下的杀招吧？起！ Murid-murid dari Sekte Tiandao mulai menyerang Youqian, namun yang mengejutkan adalah kesadaran Youqian masih berada di dunia asli. Sementara 2 murid dari Sekte Tiandao ini bertarung di dunia ilusi yang diciptakan Youqian dengan kipas 3000 kemakmurannya. 逆天算阵，复！ 一拳！ Kultivasi orang-orang dari alam roh sedari awal sudah bergantung pada nadi spiritual sehingga membuat mereka merasa kuat dan superior bila dibandingkan orang-orang dari alam bawah yang baru aja membangkitkan nadi spiritualnya. Murid-murid dari Sekte Tiandao telah menyiapkan formasi pembunuh untuk menjebak Youqian. Mereka kembali menyombongkan dirinya karena berani menyeret murid dari Sekte Tiandao yang sangat ahli dalam teknik ilusi ke dalam ilusi Youqian. 我就这点能耐，竟然还敢将我拖入幻境！ Ketika Youqian terjebak dalam formasi murid dari Sekte Tiandao, ternyata Youqian udah menyiapkan formasi lain untuk mengcounter formasi tersebut. Teknik lonjakan langit milik murid dari Sekte Tiandao ini emang berharga dan sangat kuat. Namun di dunia ilusi tersebut, Youqian bagaikan seorang dewa yang bisa mengatur semua dunia ilusi tersebut. 是，可惜对方天地，你算不了。 Dan sejak awal ternyata Youqian telah membuka 360 nadi spiritualnya karena Youqian sama seperti Wang Hao berasal dari alam lain bukan alam bawah. Sementara itu Jin Zhishan berucap 10.000 tahun dia menghilang. Ternyata praktisi dari alam roh jadi melemah karena dengan 1 kali kipasan Youqian mereka bisa dikalahkan. 修士的实力也变弱了不少啊！挥了一下扇子就把这2个人解决了。 Youqian berucap Wang Hao bisa menanyakan apapun karena jiwa mereka telah dikendalikan sepenuhnya. Wang Hao pun mulai bertanya ribuan tahun ini apa yang telah terjadi di 4 benua. Benua Donghuang ini ada untuk menyingkirkan orang-orang dan mengubah orang-orang di dalamnya menjadi budak alam roh. Sekte-sekte alam roh ternyata telah memanipulasi sekte-sekte di alam bawah. 待业地封印破以重新统治你们。 Ternyata selama ini konferensi Donghuang hanyalah sebuah ajang pemilihan budak untuk orang-orang dari alam roh semata. Ketika Yu Ying mengetahui gurunya hanyalah boneka orang-orang alam roh, tiba-tiba... 就是，还真是气急败坏。败了就早点歇歇吧。就是找到业地传，你什么时候知道的？ 2 murid Sekte Tiandao telah dibunuh karena dikendalikan oleh Youqian dan Wang Hao berucap orang-orang di benua Donghuang bukanlah upeti kalian orang-orang dari alam roh. Mereka yang berani menyinggung 4 benua akan dibayar dengan darah mereka oleh Wang Hao. 此
后犯我4大路者，也要他以血还血。 Pertarungan kembali dimulai tatkala dua orang dari alam roh mulai mengaktifkan artefak sakti mereka. Hal tersebut memicu Meridian Wang Hao dan yang lainnya telah tersegel. Mereka kembali menyombongkan diri bahwa teknik yang mereka gunakan saat ini adalah metode tingkat tinggi yang sebenarnya dari alam roh. 在绝对的大道之下，根本不值一提。能有如此埋骨之地，亦是你们的荣幸。 Namun tiba-tiba Zhao menyerang menggunakan tongkat penakluk iblisnya. Serangan tersebut berhasil dihindari dan memaksa dua orang dari alam roh tersebut menggunakan teknik pengendali jiwa. 你们怎么都能动啊？ 还真当我灵剑人好欺负？定心魄。 我怎么这么快？ Itu adalah metode lengkap teknik pengendali jiwa, tapi tiba-tiba Wang Hao menggunakan teknik kutukan pembelah jiwanya dan membunuh kedua praktisi alam roh tersebut dengan menghancurkan jiwanya. 王兄真是越来越强了。巫妖一族的功法居然出现在下界。 Wang Yan udah mengetahui rahasia Wang Hao yang telah menghancurkan pagoda Kaisar Ye dan baru aja membunuh orang-orang dari alam roh. Namun Huang Yang justru mengajak Wang Hao untuk bergabung dengan sekte pedang langitnya. 你不想杀了我吗？罢了，这不重要。你开了多少条灵脉？其实。 Karena nggak mudah bagi orang dari alam roh membuka nadi spiritual, itu sebabnya Huang Yan meminta Wang Hao untuk bergabung dengan sektenya, yakni salah satu dari 9 sekte utama. Tawaran Huang Yan cukup menarik bagi Wang Hao. Namun sayangnya Pavilion Dongseng mengandalkan kemampuannya sendiri untuk berdiri di puncak seni bela diri. 加入就替我保守秘密，我斗圣阁可不是任人拿捏的。 Mendengar kata Pavilion Dongseng, tiba-tiba Huang Yan meminta dua bawahannya untuk membunuh Wang Hao dan yang lainnya. 避风斩，冰火进去，无声剑气。两个神斧3重就想杀我。 Huang Yan merasakan hawa dingin yang mengerikan dari pedang Wuchen milik Wang Hao. Sementara itu dua murid sekte pedang langit mulai menggunakan teknik gabungannya, menimbulkan pusaran pedang yang menusuk ke dalam tubuh. Wang Hao meminta Zhao Shan dan Yao Qian untuk menstabilkan tubuhnya. Sementara itu dia mencoba untuk menahan mereka. Pada awalnya Yao Yao mencoba untuk membantu, tapi tiba-tiba 他们的剑气会融为一体。 如尘剑，王浩哥哥坚持住，我来帮你。 Melihat Yao Yao disentuh Huang Yan, memicu lonjakan kekuatan milik Wang Hao dan teknik amarah Kaisar Dewa dirilis untuk menyerang Huang Yan. Huang Yan menyerang dengan bongkahan batu dan dia sadar telah meremehkan sosok Wang Hao di depannya. Pertarungan kembali dimulai tatkala Wang Hao mulai menyerang kembali. 行了，以怒为引，这招不简单呐！哼，你也太自不量力了。 Huang Yan tiba-tiba merilis teknik tebasan matahari untuk menyerang. Zhao Shan dan Yao Qian pun ikut membantu Wang Hao yang sedang dikejar tebasan teknik matahari. Jin Zhisan menyadari teknik dari sekte pedang langit. Transformasinya dapat dibuat antara objek palsu dan objek nyata. Kali ini Huang Yan mencoba untuk membunuh Wang Hao. Jin Zhisan pun tiba-tiba keluar dan meminta Wang Hao untuk gak menahan diri lagi. Karena Huang Yan telah membuka 230 nadi spiritual di dalam tubuhnya. 居然开了230条灵脉。 东胜阁余孽，必杀之。 Membuka 230 nadi spiritual di alam roh dikategorikan sebagai praktisi tingkat atas. Wang Hao harus mengerahkan 360 nadi spiritualnya, namun sangat menguras kekuatan spiritual. 看60条灵脉，消耗巨大，中上水平吧。对比这么胜算，最多5成。
Youqian mencoba untuk mencari cara menyelamatkan Wang Hao. Sementara itu, Huang Yan mencoba untuk mengakhiri pertarungan tersebut. Dia menganggap Wang Hao dan dirinya sama-sama telah membuka lebih dari 200 nadi spiritual. 我也玩够了，结束吧。同是200多条灵脉，别老动嘴，来点实在的。圣辉万剑斩，冰魄剑气。 Huang Yan gak menyangka Wang Hao telah membuka 360 nadi spiritual. Ketika pertarungan mau mencapai klimaks, tiba-tiba Yao Ming sang iblis telah datang. 幽冥， Cerita berlanjut ketika Yao Ming datang dan membunuh Huang Yan dengan menghisap jiwanya. Namun Yao Ming berucap bahwa jiwa orang-orang dari alam roh sangatlah busuk bila dibandingkan alam bawah yang jauh lebih segar. 灵界人的神魂果然都是臭的。先问多这个下界人漱漱口啊！ Ketika Wang Hao berhadapan dengan Yao Ming, tiba-tiba Mu Yang datang dan terlihat baik-baik aja. Mu Yang berucap bahwa sebelumnya bertemu Youqian dan Zhou Shan. Namun karena janjinya pada Yao Ming, mereka nggak memberitahu hal tersebut pada Wang Hao. 忘告诉你了。这新来的姑娘是谁啊？ 浩哥哥，你偏心，没有这么紧张过我。 Di sini Yao Yao cemburu pada sosok Mu Yang karena Wang Hao begitu mengkhawatirkannya. Ketika dua wanita ini saling beradu argumen, Yao Ming dibuat murka karena keberadaannya dianggap gak penting di sana. 真是个醋坛子。怎么跟林姑娘吵架？不知道啊，你们别吵了。你闭嘴！走一路醋一路，我都听累了。够了，是没把我放在眼里。 Tiba-tiba Yao Ming menyegel teman-teman Wang Hao dan mengancam akan membunuh mereka semua. Wang Hao berhasil meloloskan diri dari segel iblis dan bertarung melawan Yao Ming. 啊，能挣透的魔风，果然又强了不少。天雷指，反应倒是快。 Yao Ming juga masih penasaran dengan sosok Jin Sisan yang berada di alam lautan spiritual milik Wang Hao. 有礼貌啊你！我剑气，王浩，这怎么打？又是这招，王浩，太怠惰了。 Yao Ming akan membunuh satu teman Wang Hao jika Wang Hao mundur dari pertarungan tersebut. Ternyata itu hanyalah bentuk kekesalan Yao Ming karena di matanya Wang Hao merupakan masih sosok yang lemah. 住手！金雷斩！还是老一套。朋友死在眼前的滋味怎么样啊？王浩，好弱呀！ Jadi setiap kali Wang Hao mundur, maka Yao Ming tanpa ragu membunuh teman Wang Hao. Karena Wang Hao selalu saja mengeluarkan teknik yang itu-itu aja dan gak melukai sedikit pun tubuh Yao Ming. 王浩，你没尽全力，雷池，这招对我没用。 Dengan menumpuk amarah, Yao Ming meyakini Wang Hao akan menjadi semakin kuat. Namun Wang Hao gak terpancing oleh situasi tersebut dan tiba-tiba mengeluarkan sayap pinik es yang telah berevolusi. 你以为杀了我的同伴，我只会更强的？七杀斩！血破魔！ Melihat sayap pinik es milik Wang Hao, Yao Ming mengetahui Yuxu yang kemungkinan adiknya masih hidup. Dan ternyata itu semua hanyalah ilusi Yao Ming yang digunakan pada Wang Hao. 说这禁制什么时候解除啊？这是又要打起来了吧？ Wang Hao merasa telah ditipu oleh Yao Ming. Dia juga nggak mengetahui maksud Yao Ming memberi peringatan tersebut bahwa itulah yang akan terjadi jika Wang Hao pergi ke alam roh. 弱呀，不仅保护不了别人，更你有这好心提醒我？我可以允许你再活久一点。哼，看在你毁了锁灵塔，让
Wang Hao mempertanyakan siapa sebenarnya sosok Yao Ming ini. Sementara itu Liu Ruye masih setia mendampingi Yao Ming padahal udah dihianati Qi Tiandao. Muyang dipaksa untuk ikut ke dimensi lain oleh Yao Ming. Jadi menurut Yao Qian, Muyang akan lebih aman bila mengikuti Yao Ming. Dia juga bingung mengapa Yao Ming menjadi sosok yang berbeda. Padahal di awal kemunculannya Yao Ming bertekad untuk membunuh Wang Hao dan mendapatkan kekuatannya. 你们先照顾伤者。 Sementara itu akhirnya Wang Hao dan yang lainnya telah memasuki alam roh. Berkultivasi dalam hitungan detik aja mereka semua tiba-tiba menerobos ranah kultivasinya. 说，我竟然身负5重了！我竟然突破了！ 灵界真灵啊！ Yao Qian juga berencana memanfaatkan alam roh untuk meningkatkan ranah kultivasi. Namun hanya Wang Hao sendiri yang gak menerobos batasan kultivasi. Padahal Wang Hao adalah sosok jenius surgawi. Tiba-tiba muncul Guru Wu Bai berucap bahwa Wang Hao terlalu kuat sehingga ranah kultivasinya sangat sulit untuk menerobos ke tingkatan yang lebih tinggi. 难道说这个灵界的修炼环境？ 不没错，是因为他太强了。 Guru Wu Bai diberi perintah oleh Paman Zhou menunggu Wang Hao di alam roh dan Paviliun Dongseng bisa dibangkitkan kembali. Jadi 20 tahun yang lalu Paviliun Dongseng sangat terkenal. Kemudian dijebak oleh musuh dan jatuhnya generasi legenda. Meski setiap generasi hanya sedikit namun memiliki kekuatan yang sangat tinggi. 传奇就此陨落，每代人数及战力却极高。 Tiba-tiba Guru Wu Bai berlutut dan menyembah Wang Hao sebagai Maha Guru. Setelah memasuki alam roh, hubungan guru dan murid di antara mereka telah berakhir karena Paman Zhou. Kakek Wu Bai berniat untuk bergabung dengan Paviliun Dongseng. Tapi tiba-tiba Yao Qian meminta sejumlah biaya pendaftaran pada kakek Wu Bai. 没错，交钱交钱。 毕竟是曾经叱咤灵界的大宗。 Wang Hao juga menerima kakek Wu Bai sebagai murid dari Paviliun Dongseng, namun ada biaya pendaftarannya. Kakek Wu Bai memberikan semua uang yang dimilikinya, namun uang tersebut hanya berlaku di alam bawah. Karena mata uang di alam roh menggunakan batu roh. 怎样？ 我听说都是零食。 真没有了。 这些钱倒是 Terpaksa kakek Wu Bai memberikan semua batu roh yang dimilikinya. Sebagai murid pertama Paviliun Dongseng, kakek Wu Bai meminta Yao Qian untuk memberi hormat pada senior. Namun ternyata Yao Qian telah menjabat sebagai tangan kiri dari Paviliun Dongseng. Zhou Shan sebagai tangan kanan, ada juga divisi monster yang mewakili seluruh alam monster. 在下代表圣魂教，东圣阁算是朋友。我是右护法东圣阁妖界。 我是王浩哥哥最好的朋友。 Kakek Wu Bai dibuat bingung padahal dirinya sebagai murid pertama dari Paviliun Dongseng. Tapi ternyata dia memiliki status paling rendah di antara teman-teman Wang Hao. 是为啥我是第一个加分值最低呀？ Alam bawah udah nggak memiliki pagoda pengunci roh, itu sebabnya alam roh bisa menyerang kapan aja. Wang Hao berencana memanfaatkan waktu 3 tahun untuk menyatukan 4 benua. Kakek Wu Bai yang akan mengambil tugas menyatukan 4 benua tersebut. Sementara itu Wang Hao meminta teman-temannya untuk berpencar. Bertemu kembali 3 tahun kemudian untuk perang melawan alam roh. 既然如此，那我就不耽搁了。走。 3年后今日，再战灵界各座。 Dan 3 tahun kemudian Yao Ming pergi ke markas besar geng naga emas di alam roh, membantai orang-orang di sana untuk menggali informasi mengenai kejadian 3 tahun yang lalu ketika mereka turun ke alam bawah. 我真不知道啊！ 留你一命，知道接下来怎么做吗？ 3年前我们才第一次去下界。 Demi keselamatannya, geng naga emas memutuskan untuk mengikuti Yao Ming. Sementara itu Wang Hao telah tiba di ibu kota Tianjian. Ada pegunungan Tianshuan di belakang kota tersebut, tempat di mana sekte pedang Tianshuan bermukim. Yao Yao bertanya mengapa masih ada orang biasa di alam roh. Ternyata nggak semua orang di alam roh dianugerahi bakat untuk membuka nadi spiritualnya. 在灵界也不一定都能开出灵脉，想上山得先从这儿走。 Tiba-tiba seorang kakek nggak diizinkan untuk memasuki kota karena nggak memiliki token. Padahal niatnya ingin membeli obat untuk cucunya yang sekarat di rumah.
Namun tiba-tiba lagi Wang Hao datang untuk membunuh 2 murid sekte pedang Tianxuan yang menjaga keamanan kota tersebut. 和畜生差不多。冰魄剑心，那你也不配活着。 Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.